Warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Tasri pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Sahrul Munir, Zainal Ma'arif, dan Aris Kurniawan. Pada masa Nabi, pada masa Rasulullah SAW, Tasri Islami merupakan peletakan dasar-dasar pokok dan prinsip-prinsip umum. Istilah fikih pada masa itu merupakan pemahaman ilmu agama secara keseluruhan, termasuk tauhid, akhlak, dan hukum. Pada umumnya, tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam adalah 5 masa, sebagai berikut. Yang pertama yaitu masa Nabi Muhammad, yang kedua yaitu masa Khulafa ar-Rasyidin, yang ketiga yaitu masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan, yang keempat yaitu masa kelesuan pemikiran, yang kelima yaitu masa kebangkitan kembali. Masa Nabi ini terbagi menjadi 2 periode, Mekah dan Madinah. Periode Mekah berlangsung selama 12 tahun dan beberapa bulan semenjak wahyu pertama hingga Nabi hijrah ke Madinah. Dalam periode ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencurahkan perhatiannya untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat Arab dengan menanamkan akidah tauhid ke dalam jiwa serta memalingkannya dan memperhamba diri kepada selain Allah. Pada masa ini, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah disebut ayat Makkiyah, berisikan hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan keyakinan akhlak dan sejarah masa lalu. Periode di Madinah berlangsung selama 10 tahun sejak Nabi hijrah sampai beliau wafat pada tahun 11 Hijriah. Dalam periode ini, umat Islam berkembang dengan pesat dan masa gemilang. Pada masa ini, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah disebut ayat Madaniyah. Ayat-ayat Madaniyah ini berisi hukum-hukum yang mengatur segala keperluan mereka, baik yang berhubungan dengan masyarakat, seperti masalah ibadah, muamalah, jihad, jinayat, waris, perkawinan, dan berbagai permasalahan lainnya. Yaitu ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah, sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah. Ayat-ayat Makkiyah biasanya pendek, berbeda dengan ayat Madaniyah yang panjang, dengan tabiat setiap fase. Pendeknya ayat-ayat Makkiyah agar mudah dihafal, disukai, dan menceritakan surga dan neraka. Sedangkan panjangnya ayat-ayat Madaniyah sesuai dengan kebutuhan perundang-undangan secara lebih rinci dan panjang yang berhubungan dengan masyarakat seperti masalah ibadah, muamalah, jihad, jinayat, waris, perkawinan, dan berbagai permasalahan lainnya. Al-Quran adalah kitab suci berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diwahyukan baginda Nabi Muhammad SAW untuk disiarkan di umatnya yang dulu belum memiliki agama, sehingga dengan adanya kitab suci Al-Quran, kehidupan manusia semakin terarah, baik akhlaknya dan tahu siapa yang menciptakan seluruh jagat raya ini. Kitab Al-Quran disebut pedoman hidup oleh umat muslim yang beragama Islam. Tentang turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Artinya, bulan Ramadan di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Wahyu. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi didasarkan kepada wahyu, baik wahyu al-ma'tul, yaitu Al-Quran, maupun wahyu al-ghair, al-mahtlu, yaitu as-sunnah. Para sahabat mentaati dan menuruti keputusan Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk pertama al-wahli, al-mahtlu, maupun dalam bentuk kedua al-wahyi, ghair al-mahtlu. Al-Quran dan Sunnah adalah marja bagi sahabat, dan ialah Al-Quran dan Sunnah adalah dalil hukum zaman Nabi Muhammad SAW.
Ahkam dan dasar hukum ahkam. Ini ada 5. Yang pertama yaitu tidak mempersulit atau adam al-haraj. Yang kedua mengurangi beban atau tahlil al-taklif. Yang ketiga yaitu penetapan hukum secara periodik. Yang keempat yaitu sejalan dengan kemaslahatan yang universal. Yang kelima yaitu persamaan dan keadilan atau al-musawwah wa al-adalah. 8 yaitu sunnah dan fungsinya. As-sunnah adalah sumber fikih kedua setelah Al-Quran. Secara terminologi atau istilah, sunnah dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu usul fikih. Sunnah menurut para ahli hadis identik dengan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, akhlak maupun ketetapan ataupun sifatnya. Sunnah menurut ulama usul fikih adalah segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Rasulullah berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang berhubungan dengan hukum. Sedangkan sunnah menurut perspektif ulama fikih adalah sikap hukum terhadap suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntunan yang tidak pasti, dengan pengertian diberi pahala bagi yang melakukannya dan tidak berdosa bagi yang tidak melakukannya. Istihad pada masyarakat Rasulullah. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sendiri telah memberikan contoh beristihad apabila nas Al-Quran tidak dijumpai hukumnya, sedangkan persoalan tersebut harus segera diselesaikan. Hal ini terjadi pada saat Nabi hendak menyelesaikan masalah tawanan perang Badar. Istihad yang dilakukan oleh Nabi ini kemudian juga dibenarkan dalam Al-Quran. Kelompok 1, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.